Salam Patunggilan. Pancaran Air Hidup hari Kamis 22 Februari 2024. Bacaan firman Tuhan dari Roma 3 ayat 21 sampai 31. Mari kita berdoa. Bapa di dalam Kristus, kami mengucap syukur karena kasih-Mu yang sungguh nyata bagi hidup kami. Saat ini Tuhan, kami akan merenungkan firman-Mu. Terangilah hati pikiran kami. Bersabdalah Tuhan, kami mendengarkan. Amin. Ayat nats yang kita renungkan dari Roma 3 ayat 22 yang demikian, yaitu kebenaran Allah melalui iman dalam Yesus Kristus bagi semua orang yang percaya. Judul renungan kita, iman bukanlah rayuan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, konflik selalu ada dalam kehidupan manusia. Konflik juga menandakan bahwa manusia masih hidup di dunia. Ada beberapa macam cara orang menyelesaikan konflik. Misalnya dengan cara mengakui kesalahan, saling memaafkan, membangun komunikasi yang baik agar terhindar dari kesalahpahaman, serta berkomitmen untuk hidup damai. Salah satu konflik yang mungkin terjadi adalah konflik dalam kehidupan keluarga. Konflik antara anak dengan orang tua, antara suami dengan istri, maupun antara kakak dengan adik. Untuk menyelesaikannya, maka setiap anggota keluarga harus menyadari kesalahannya dan saling memaafkan. Sebab mereka adalah bagian persekutuan kasih dalam keluarga Allah. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, bacaan hari ini mengisahkan konflik yang terjadi di tengah jemaat Roma mengenai siapa yang berhak menerima keselamatan dari Allah. Jemaat Roma adalah jemaat yang majemuk, sehingga antar ras golongan saling mengklaim bahwa merekalah yang layak menerima kasih karunia Allah, karena mereka berasal dari golongan tertentu. Disinilah Paulus mengingatkan mereka bahwa kasih karunia Allah hanya bisa diterima oleh iman kepada Yesus Kristus, dan itu berlaku bagi semua golongan. Rasul Paulus menjelaskan bahwa manusia dibenarkan dan menerima keselamatan itu bukan karena perbuatan baik yang dilakukannya, melainkan karena kasih karunia Allah dan karena iman kepada Kristus. Manusia adalah makhluk yang terbatas, yang tidak dapat menyelamatkan dirinya sendiri. Hanya Sang Kristus saja yang bisa menyelamatkan dan menebus dosa manusia. Penekanan mengenai iman yang menyelamatkan inilah yang disampaikan Paulus kepada jemaat Roma. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dari nasihat Paulus ini kita dapat mengetahui bahwa manusia seringkali keliru dalam menjalani kehidupan. Mereka beranggapan bahwa untuk mendapatkan keselamatan dan pengampunan dari Allah, mereka harus melakukan kebaikan. Nyatanya, yang harus dilakukan bukan sekedar berbuat baik, tetapi kita sungguh-sungguh percaya kepada Kristus. Beriman berarti kita menerima Kristus dalam diri kita. Beriman berarti kita mau memikul salib bersama Kristus. Maka berimanlah dengan sungguh dan teguh kepada Kristus. Maka kasih karunia dan keselamatan Allah akan dilimpahkan atas kita. Amin. Mari kita berdoa. Terpujilah Tuhan Allah yang kekal. Kami mengucap syukur Tuhan untuk firman yang boleh kami dengar dan kami renungkan. Mampukan kami Tuhan untuk sungguh-sungguh percaya, beriman kepadamu, Sang Kristus, Sang Penolong dan Juru Selamat kami. Oleh karena itu Tuhan, mampukan kami pula untuk berserah diri kepada Tuhan dalam setiap pelaku hidup kami. Terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus,
kami berdoa. Amin. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.